Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Putri Apriana Kusantiar dengan NIM 200106148 dari Prodi Farmasi kelas D. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah interaksi obat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Menurut jurnal Ramadan 2019 dengan judul Analisis Potensi Interaksi Obat pada Resep Antigastritis di salah satu rumah sakit di Kota Tangerang. Gastritis merupakan salah satu peradangan dari mukosa lambung yang disebabkan iritasi dan infeksi pada lambung. Sel-sel yang meradang menyebabkan mukosa lambung ini akan menipis. Pengobatan pada gastritis ini harus dilakukan secara tepat agar tidak dapat menyebabkan komplikasi terhadap bagian tubuh lainnya. Penyebab dari gastritis ini diantaranya yaitu yang pertama, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, yang kedua, itu seringnya mengonsumsi asap rokok atau merokok, yang ketiga itu stres, yang keempat telat makan, yang kelima bisa juga disebabkan adanya bakteri yaitu Helicobacter pylori. Kemudian 2 atau lebih obat yang diberikan pada waktu bersamaan itu dapat menyebabkan perubahan atau interaksi yang bersifat aditif, sinergis, dan antagonis. Efek yang diberikan atau efek yang dikehendaki dari interaksi obat tersebut dapat diminimalisir dengan cara melakukan pemantauan terapi obat atau yang disingkat dengan PTO, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalisir resiko interaksi atau reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Obat antigastritis ini dapat digolongkan menjadi yang pertama antasida, yang kedua antagonis histamin H2, yang ketiga penghambat pompa proton, yang keempat pelindung mukosa, dan analog prostaglandin E1. Kali ini kita akan membahas tentang golongan penghambat pompa proton. Ini terdiri atas omeprazol, lansoprazol, dan sebagainya. Obat ini akan bekerja untuk menghambat produksi asam lambung. Melalui penghambatan tersebut terhadap elektron yang dapat menimbulkan potensial aksi pada saraf otonom vagus. PPI ini diyakini lebih efektif untuk menurunkan asam lambung. Kenapa? Karena PPI atau proton pump inhibitor ini memiliki durasi efek yang lebih lama dikarenakan infeksi secara irreversible oleh modifikasi kovalen dari sel parental yaitu H+, K+, minus ATP PS. Dosis yang digunakan ini secara efektif dapat menghambat 95% sekresi asam lambung. Selanjutnya golongan pelindung mukosa. Itu terdiri atas sukralfat dengan mekanisme kerja itu membentuk kompleks ulcer adherin dengan eksudat protein seperti albumin dan fibronogen pada sisi ulcer dan melindunginya dari serangan asam lambung serta menghambat aktivitas pepsin dan membentuk ikatan garam dengan empedu. Selanjutnya, interaksi dari kedua obat tersebut dapat menyebabkan penurunan absorpsi dan bioavailabilitas omeprazol karena terjadinya tingkat keparahan interaksi moderat yang paling banyak adalah omeprazol dan sukralfat. Ada perubahan pH lambung yang diinduksi oleh omeprazol dapat mengurangi pengikatan sukralfat dengan mukosa gastrointestinal sehingga dapat mengurangi efek terapi. Dianjurkan untuk memberikan sukralfat dan omeprazol tersebut dalam adanya jangka waktu setidaknya 1 jam menurut drug.com 2019. Kemudian
Informasi mengenai resiko efek samping dari interaksi obat ini dapat dikurangi dengan mengetahui mekanisme interaksi antar obat sehingga dapat dilakukannya antisipasi interaksi bisa bersifat aditif, sinergis, dan antagonis. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.